DPRD Kota Metro mengkritisi laporan pertanggungjawaban Wali Kota Metro tahun 2024. Berbagai indikator pembangunan disorot Wakil Rakyat Bumi Saywawai. DPRD Kota Metro tak mau begitu saja menerima laporan pertanggungjawaban Wali Kota Metro tahun 2024. Wakil rakyat setempat bahkan menyoroti berbagai aspek indikator yang disampaikan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso beberapa waktu lalu. Usai dibahas pada tingkat fraksi, berbagai catatan penting langsung disampaikan para wakil rakyat pada sebuah agenda paripurna pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Metro tersebut. Pada sidang ini, aspirasi 6 fraksi di Gedung Dewan disampaikan secara kolektif. Wasis Riyadi didapuk untuk melaporkan hasil kajian wakil rakyat pada kesempatan kali ini. Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini ini, Wasis menyampaikan berbagai hasil pembahasan para wakil rakyat. Pada kesempatan ini, Wasis menegaskan, pandangan fraksi ini merupakan kewajiban wakil rakyat untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk mendorong kemajuan pembangunan Kota Metro pada masa mendatang. Catatan penting yang dilayangkan wakil rakyat pada momen ini diantaranya mengenai penurunan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang dinilai masih belum sepenuhnya mencapai target. Pada bidang infrastruktur, terutama indeks kinerja jalan berkategori mantap menurut wakil rakyat masih harus ditingkatkan. Tak hanya itu, data kondisi jalan dan kualitasnya membutuhkan langkah akurasi dalam penyajiannya. Hal ini ditegaskan Wasis agar kondisi dan kualitas dapat mudah ditangani dan dianalisa. Pada kesempatan ini, Wasis juga mengkritisi bidang sosial yang dilaporkan Wali Kota pada tahun 2024. Wasis menegaskan angka penduduk miskin di Kota Metro pada tahun 2024 mencapai 6% lebih. Angka ini ditegaskan Wasis masih terlalu besar dan harus ditekan. Wasis memaparkan jika diakumulasikan dari jumlah penduduk yang hanya berkisar 180.000, jumlah penduduk miskin mencapai jumlah 12.000 lebih dapat dikatakan cukup tinggi. Angka ini ditegaskan Wasis masih menjadi ironi dan catatan penting yang harus mendapatkan perhatian khusus. Pada kesempatan ini, Wasis mengkritik soal lapangan kerja dan pengangguran di Kota Metro pada tahun 2024. Wasis menegaskan tingginya angka pengangguran terbuka dan minimnya penyerapan tenaga kerja merupakan persoalan yang harus dicarikan jalan keluar. Kondisi ini juga ditegaskan Wasis bahwa berbagai program pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan di Kota Metro belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal lainnya yang dikritisi wakil rakyat pada kesempatan ini adalah persoalan tata kelola tempat pembuangan sampah akhir di Kelurahan Karangrejo. Tata kelola TPA ini masih harus ditingkatkan agar tak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus menurut wakil rakyat adalah bidang pelayanan kesehatan.
Pada kesempatan ini, Wasis menyebutkan pembenahan tata kelola layanan, sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ahmad Yani yang masih harus terus ditingkatkan. Tak hanya itu, para wakil rakyat juga menegaskan perlunya peningkatan layanan kesehatan bagi anak dan ibu hamil. Hal ini dinilai Wasis sangat penting, mengingat program ini sangat penting dalam menunjang siklus kehidupan untuk menghasilkan generasi yang optimal. Tak lupa, Wasis meminta pemerintah lebih serius untuk menekan penanganan ulang. Tak lupa, Wasis meminta pemerintah lebih serius untuk menekan penanganan wabah dan penyakit menular. Pada pandangan fraksi kali ini, Wakil Rakyat meminta pemerintah melanjutkan berbagai program-program pemerintah sebelumnya yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Wasis mencontohkan program yang baik dilanjutkan diantaranya Kartu Metro Ceria, Metro Kota Cerdas, dan program tentang pengelolaan lingkungan sehat. Usai membacakan pandangan fraksi, Wasis menyerahkan draft pandangan fraksi kepada Ketua DPRD Ria Hartini. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut baik pandangan fraksi yang dilayangkan para wakil rakyat atas kinerja eksekutif tahun 2024. Orang nomor 1 di Kota Metro menegaskan, masukan para wakil rakyat ini merupakan penjawatan tugas fungsi dan kewenangan lembaga legislatif. Bambang mengucapkan terima kasih atas pernyataan, kritik, dan saran dari para wakil rakyat. Bambang menegaskan pandangan para wakil rakyat ini juga merupakan wujud perhatian dan sekaligus bentuk evaluasi konstruktif yang sangat berharga demi terwujudnya visi dan misi pembangunan Bumi Saiwawai. Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro yang pada hari ini memiliki 2 agenda. Yang pertama, 1. Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2024. Yang kedua, jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota Metro, anggota Forkopimda, Saudara Sekda, Kepala OPD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna hari ini dihadiri 20 anggota dari 25 anggota Dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna DPRD Kota Metro dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Kamis 17 April 2025, rapat keempat masa sidang ke-1 tahun sidang 2025
kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang terhormat yang kami hormati, setelah rapat dibuka sesuai dengan data tertib, maka terlebih dahulu akan dibacakan surat masuk yang ada kaitannya dengan rapat paripurna pada hari ini. Baik, berhubung tidak ada surat masuk, maka rapat paripurna hari ini segera kita lanjutkan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa pada tanggal 14 April 2025 yang lalu, Saudara Wali Kota telah menyampaikan LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2024. Untuk itu, dalam agenda pertama rapat paripurna pada hari ini, maka kita akan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro sehubungan dengan penyampaian LKPJ Wali Kota Metro tahun anggaran 2024 tersebut. Dan berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, maka pandangan umum fraksi ini akan disampaikan secara kolektif oleh perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Untuk itu, kepada anggota Dewan yang mewakili 6 fraksi DPRD Kota Metro, kami persilakan. Dan fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap penyampaian laporan dan salam sejahtera. Tapi pun yang terhormat pimpinan dan anggota Forkopimda Kota Metro yang kami hormati Kota Metro, para staf ahli, para kepala bagian, kepala instansi vertikal yang kami hormati. Perintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyampaian LKPJ kepala daerah dimaksudkan sebagai wahana untuk menilai dan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga ke depannya berjalan roda pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, setelah kami menyimak dan membaca lebih rinci laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Metro tahun anggaran 2024, terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari Saudara Wali Kota Metro. Pertama, terkait dengan pendapatan daerah. Di dalam laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan bahwa realisasi pendapatan asli daerah selama tahun 2024 mengalami penurunan target yang telah ditentukan. Realisasi PAD hanya 97,19% dari target. Jika dibedah lebih dalam, terutama dalam realisasi pajak yang merupakan salah satu komponen PAD, hanya mencapai 92,42% dari target yang telah ditetapkan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa saja faktor yang mendasari capaian tersebut sehingga realisasinya di bawah target? Sementara pada tahun 2021 dan 2022 pencapaian bisa lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, kami perlu mendapatkan penjelasan mengenai indeks kinerja. Mengenai indeks kinerja jalan. Mengenai indeks kinerja jalan mantap sampai dengan tahun 2024. Di dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2023 bahwa indeks kinerja jalan mantap yang direalisasikan Kota Metro telah mencapai 82%. Akan tetapi di dalam LKPJ tahun 2024 data indeks kinerja jalan mantap hanya 70%. Ada apa dengan penurunan indeks kinerja jalan mantap yang sangat tajam ini? Selain itu, ada data yang perlu diperjelas oleh Saudara Wali Kota Metro.
mengenai data kondisi jalan Kota Metro. Dalam LKPJ tahun 2023 dilaporkan panjang jalan Metro berdasarkan SK Wali Kota Metro sudah mencapai 550 km lebih. Akan tetapi di dalam LKPJ tahun 2024 ini hanya 413,9 km. Ada apa dengan pengurangan panjang jalan ini? Panjang jalan sudah dikurangi, akan tetapi indeks kinerja jalan malah semakin turun. Selanjutnya, berdasarkan data dalam laporan keterangan pertanggungjawaban yang akan menjadi pijakan pembangunan 5 tahun ke depan, kiranya Saudara Wali Kota dapat menjelaskan berapa persen kenaikan indeks kinerja jalan yang direncanakan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Saudara Wali Kota, hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia, di dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2024 diuraikan bahwa salah satu indikator kinerja utama yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah menurunnya jumlah penduduk miskin. Untuk ukuran sebuah kota kecil, angka 6,78% penduduk miskin rasanya masih terlampau tinggi. Dengan jumlah penduduk di tahun 2024 sebanyak 182.293 jiwa, maka angka penduduk miskin kita mencapai 12.300 jiwa. Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan lapangan kerja yang rendah menunjukkan intervensi program pemerintah baik pusat maupun daerah Kota Metro belum berjalan efektif. Kenapa bisa demikian? Mohon penjelasan Saudara Wali Kota Metro. Masukan kepada Wali Kota yang baru, diantaranya kami sebutkan sebagai berikut. Terkait sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad yang ibu hamil, bayi balita, penyintas penyakit menular atau TBC, perawatan KMC, Kartu Metro Ceria, merupakan perwujudan salah satu program cemerlang generasi bertepatan 100 tahun Metro dan Indonesia Emas pada tahun 2004 nasional menuju Kota Metro Cerdas atau Smart City. Hasil tertinggi di bidang lingkungan sehat yaitu STMP paripurna di Provinsi Lampung. Urusan pemerintahan, kami menyerahkan kepada anggota Pansus pembahasan representasi dari fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Demikian wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, fraksi Golkar Kota Metro, Haji Subhan Kebangkitan Bangsa, Ketua Haji Wahid As'ari, Sarjana Pendidikan Islam. Telah disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD. Pandangan tersebut merupakan wujud perhatian sekaligus bentuk evaluasi konstruktif yang sangat kami hargai. Kami meyakini masukan-masukan dari DPRD akan menjadi bekal berharga bagi kami dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mendorong akselerasi pembangunan di Kota Metro ke arah yang lebih baik dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Metro atas dukungannya, komitmen serta perhatian yang telah diberikan selama ini dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Dukungan dan komitmen ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih optimal ke depannya. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, atas pandangan umum seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, baik yang berupa pertanyaan, pendapat, saran, himbauan, dan kritik yang telah disampaikan, perkenankan kami menyampaikan jawaban, tanggapan, dan penjelasan sebagai berikut. A.
terkait belum tercapainya target pendapatan asli daerah atau PAD, termasuk pajak daerah hingga 100%. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan antara lain: 1. Untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB, pemerintah Kota Metro menargetkan 8 miliar. Akan tetapi angka ketetapan PBB tahun 2024 sebesar 6 miliar. Target ini memang pasang cukup tinggi dengan harapan ada realisasi piutang dari tahun-tahun sebelumnya. Namun sayangnya piutang yang masuk belum sesuai dengan harapan. 2. Pada sektor biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, kami mengalami penurunan potensi penerimaan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat. Nilai batas bebas pajak NPO PTKP dinaikkan dari semula 60 juta menjadi 80 juta. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah kendala proyeksi secara tepat dikarenakan BPHTB merupakan satu-satunya mata pajak di mana tingkat intervensi pemerintah untuk optimalisasi sangat rendah, serta kondisi real terakhir transaksi yang dilakukan pengembang tanah kaplingan yang rata-rata harganya di bawah NPO PTKP. Kondisi ini akan menjadi evaluasi kami untuk menetapkan target yang tidak berdasarkan kebutuhan belanja tetapi berdasarkan potensi yang ada. 3. Untuk retribusi daerah, salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur layanan untuk memudahkan wajib retribusi dalam membayar, sehingga pencapaian belum optimal. Ke depan kami akan berupaya memperbaiki hal ini dengan mencari solusi atas hambatan-hambatan yang ada. B. Terkait kinerja jalan dan infrastruktur, dapat kami sampaikan bahwa benar adanya dalam LKPJ tahun 2023, indeks kinerja jalan mantap Kota Metro dilaporkan mencapai 82%. Namun pada LKPJ tahun 2024, angka tersebut menunjukkan penurunan menjadi sekitar 70,18%. Penurunan ini terjadi karena adanya dinamika perubahan status jalan dan metodologi perhitungan tingkat kemantapan jalan yang lebih akurat dan terfokus pada jalan yang berstatus jalan kota. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan terukur mengenai kondisi infrastruktur jalan utama yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Metro. Data kemantapan jalan kota tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 387,307 km jalan kota sepanjang 115,49 km berada dalam kondisi tidak mantap, rusak ringan 57,19 km dan rusak berat 58,3 km. Dengan demikian, panjang jalan kota yang mantap adalah 271,817 km atau sekitar 70,18%. Di samping itu, kemungkinan penyebab utama penurunan indeks kinerja jalan mantap dapat disebabkan antara lain: 1. Perubahan kondisi jalan. Seiring berjalannya waktu, beberapa ruas jalan kota yang sebelumnya dalam kondisi mantap dapat mengalami penurunan kualitas akibat faktor usia, volume lalu lintas, cuaca, dan keterbatasan anggaran pemeliharaan pada periode tertentu. 2. Prioritisasi penanganan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan yang terbatas lebih diprioritaskan pada ruas-ruas dengan tingkat kerusakan atau vitalitas yang lebih tinggi, sehingga beberapa ruas dengan penurunan kondisi belum tertangani secara optimal. 3. Validasi data yang lebih ketat. Adanya upaya validasi data kondisi jalan yang lebih komprehensif pada tahun 2024. Sedangkan terkait dengan terjadinya pengurangan panjang jalan dari 550 km lebih, LKPJ tahun 2023 menjadi 413,09 km. LKPJ tahun 2024 perlu kami sampaikan bahwa ini disebabkan oleh adanya pembaruan data dan perubahan status jalan yang lebih akurat. Data 550 km
lebih pada LKPJ tahun 2023 mencakup keseluruhan panjang jalan di Kota Metro, termasuk jalan lingkungan. Sementara itu data 413,09 km pada LKPJ tahun 2024 dan data terbaru yang kami sampaikan sebesar 387,307 km secara spesifik merujuk pada panjang jalan yang berstatus jalan kota berdasarkan surat keputusan atau SK Wali Kota yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2023. Selanjutnya, terkait target peningkatan indeks kinerja jalan yang akan menjadi pijakan pembangunan 5 tahun ke depan. Kami memahami betul urgensi penetapan target ini sebagai panduan pembangunan infrastruktur jalan yang terukur dan akuntabel. Saat ini dalam tahap melakukan kajian dan pendalaman yang komprehensif terkait hal tersebut sejalan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029 yang sedang dilaksanakan. C. Angka kemiskinan sebesar 6,78%, bin plus 12.300 jiwa, dinilai masih cukup tinggi untuk ukuran kota metro. Demikian juga tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan tenaga kerja masih rendah. Dapat kami sampaikan bahwa angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,78% mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebesar 7,28%. Capaian angka kemiskinan kota metro tersebut sudah lebih baik dari capaian angka kemiskinan Provinsi Lampung dan angka kemiskinan nasional. Pemerintah Kota Metro telah mengimplementasikan strategi multidimensi, di antaranya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui program bantuan sosial terarah seperti PKH, bantuan sosial kesehatan, ketenagakerjaan, pangan, dan sembako. Yang kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kompetensi tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan ekonomi kreatif, serta upaya menarik investasi dan mengendalikan inflasi. Ketiga, pengurangan kantong kemiskinan dan peningkatan akses infrastruktur yang bertujuan untuk mengatasi disparitas wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penyediaan infrastruktur dasar. Untuk selanjutnya akan menjadi perhatian kami untuk dapat lebih ditingkatkan agar dapat lebih menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Terkait dengan tingkat Kota Metro dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Metro, jangka pendek dan jangka panjang yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karangrejo dan telah dapat difungsikan kembali. Demikian pula untuk program prioritas penurunan stunting, kematian ibu dan kesehatan di Kota Metro. F. Menanggapi dukungan dan harapan DPRD terhadap serta capaian sanitasi kota berbasis masyarakat STBM pemerintahan masih terdapat kekurangan di sana sini. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kekuatan, kesehatan, dan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan tugas. Pada kesempatan kali ini, orang nomor 1 di Kota Metro sempat memberikan sedikit penjelasan mengenai hal-hal yang dipertanyakan oleh para wakil rakyat. Sebelum ditutup, sidang yang dihadiri 20 anggota Dewan ini, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini meminta para peserta sidang melantunkan lagu Bagimu Negeri. Selain dihadiri oleh para wakil rakyat, paripurna kali ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, dan sejumlah tokoh masyarakat di Bumi Saiwawai. Ketua DPRD Metro Ria Hartini berharap paripurna kali ini dapat menimbulkan manfaat bagi kemajuan Bumi Saiwawai pada masa mendatang.
Dari Kota Metro, Yuzar melaporkan.